Hai anak-anak kami, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Dan juga Bapak berharap anak-anak kami tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebelumnya sambut salam dari Bapak, salam SD, semangat, fraternitas, bina. Bersama saya, Bapak Berton Silalahi, kita akan belajar mengenai IPA terpadu kelas 8. Materinya tentang sistem gerak pada tumbuhan dan juga pada hewan. Nah, kira-kira bagaimana ya gerak yang terjadi pada tumbuhan juga gerak yang terjadi pada hewan? Nah, untuk mengetahuinya, mari ikuti penjelasan berikut ini. Baik anak-anak kami, materi kita adalah struktur dan gerak pada tumbuhan dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, nanti melalui video pembelajaran ini serta observasi lingkungan, yaitu mengenai gerak pada tumbuhan, peserta didik mampu menguraikan struktur dan gerak pada tumbuhan dengan ciri-ciri yang tepat, serta mengamalkan nilai rajin dan giat. Kemudian yang kedua, melalui video pembelajaran dan observasi lingkungan tentang gerak pada hewan, peserta didik mampu menguraikan sistem gerak pada hewan dengan tepat, serta mengamalkan nilai rajin dan giat. Nah, yang pertama kita bahas mengenai jaringan tumbuhan. Adapun subtopik yang akan kita bahas yang pertama, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang kedua nanti mengenai organ tumbuhan. Yang ketiga mengenai penerapan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Serta nanti kita bahas mengenai gerak yang terjadi pada tumbuhan serta gerak yang terjadi pada hewan. Nah, yang pertama kita bahas mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sebelum kita bahas, yang pertama harus kita ketahui apa itu jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Pada tumbuhan jaringan dibagi menjadi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem, ciri-cirinya yang pertama tersusun atas sel-sel muda dan bersifat aktif membelah. Yang kedua, dinding sel tipis, banyak protoplasma, bentuk dan ukurannya sama, rongga selnya kecil. Nah, seperti yang kamu lihat pada gambar, ini merupakan jaringan meristem. Kemudian jaringan dewasa atau sering juga disebut dengan jaringan permanen, yaitu jaringan yang sudah berhenti membelah, di mana ciri-cirinya tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. Nah, kenapa? Tadi sebelumnya bahwa jaringan dewasa ini jaringan yang sudah berhenti membelah, artinya tidak ada lagi aktivitas untuk memperbanyak diri. Kemudian ukurannya relatif besar dibandingkan sel meristem. Kemudian vakuola besar, dinding sel mengalami penebalan. Kemudian terdapat ruang antar sel. Kadang-kadang selnya sudah mati. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari jaringan dewasa atau permanen. Jaringan dewasa penyusun organ tumbuhan tingkat tinggi. Di antara lain yang pertama adalah jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis sering juga berfungsi sebagai jaringan pelindung. Nah, di mana letaknya bisa kamu lihat pada gambar di layar. Ini pada daun, ini pada akar, ya. Epidermis pada akar. Ini epidermis pada daun. Nah, jaringan epidermis merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Ciri-cirinya, satu, selnya berbentuk balok tipis rapat serta tidak memiliki ruang antar sel. Yang kedua, berfungsi sebagai pelindung dilapisi kutikula. Yang ketiga, sebagian epidermis ada yang bermodifikasi menjadi sisik atau bulu. Yang keempat, biasanya tidak memiliki klorofil. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari jaringan epidermis. Selanjutnya, jaringan pengisi atau parenkim. Nah, seperti pada layar,
Ya, sepertilah kira-kira sel parenkim yang terdapat pada tumbuhan. Kemudian ciri-cirinya terletak di sebelah dalam jaringan epidermis, tersusun atas sel-sel bersegi banyak, terdapat ruang antar sel. Fungsi jaringan parenkim adalah jaringan penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Contohnya parenkim daun yaitu jaringan palisade. Parenkim sebagai penyimpan cadangan makanan misalnya jaringan korteks pada batang. Tadi parenkim daun yaitu jaringan palisade adalah penghasil makanan. Ya, itu dia contoh-contoh jaringan parenkim yang terdapat pada tumbuhan. Selanjutnya jaringan penyokong atau sering juga disebutnya jaringan penguat. Ya, terdiri atas kolenkim dan sklerenkim. Bisa kamu lihat pada gambar di layar. Ya, bagaimana bentuk kolenkim dan juga bagaimana bentuk dari sklerenkim. Di mana ciri-ciri dari kolenkim? Yang pertama, tersusun atas sel-sel hidup. Yang kedua, mengalami penebalan selulosa pada sudut dinding selnya. Yang ketiga, terdapat pada organ tumbuhan yang masih muda. Itu dia ciri-ciri kolenkim. Ciri-ciri sklerenkim. Yang pertama, tersusun sel-sel mati. Dua, mengalami penebalan lignin pada seluruh dinding selnya. Yang ketiga, terdapat pada organ tumbuhan yang sudah tua. Ya, itu dia perbedaan kolenkim dan sklerenkim dan masing-masing ciri-cirinya. Selanjutnya jaringan pengangkut, yaitu terdiri atas xilem dan floem. Xilem sering juga disebut dengan pembuluh kayu dan floem sering juga disebut dengan pembuluh tapis. Ya, bisa kamu lihat letak dari xilem dan floem ya pada batang dikotil. Di mana ciri-ciri dari xilem itu yang pertama umumnya tersusun atas sel-sel mati. Yang kedua berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga, xilem terdiri atas trakeit, yakni sekat-sekat antar selnya berpori, trakea, yakni sekat-sekat antar selnya berliang. Itu ciri-ciri dari xilem. Ciri-ciri dari floem, yang pertama tersusun sel-sel hidup. Yang kedua berfungsi pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh jaringan. Yang ketiga tersusun dari sel-sel panjang yang ujung-ujungnya bergandengan membentuk suatu pembuluh. Jadi jaringan floem diiringi oleh sel-sel pengiring. Nah, itu dia fungsi dari xilem dan floem sebagai jaringan pengangkut. Nah, tentunya perannya sangat penting di dalam tumbuhan. Selanjutnya mengenai organ tumbuhan. Ya, organ apa saja yang terdapat pada tumbuhan? Ada akar, ada batang, ada daun, dan lain sebagainya akan kita bahas. Yang pertama kita bahas adalah mengenai akar. Nah, di sini ada akar dikotil dan akar monokotil. Ya, bisa kamu lihat gambar di layar. Kira-kira dari gambar ini apakah perbedaan dari masing-masing akar ini? Nah, yang pertama mengenai epidermis, yaitu terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Yang kedua korteks, dinding selnya tipis, mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Berfungsi menyimpan cadangan makanan. Jadi korteks ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, endodermis, yaitu ciri-cirinya satu lapis sel tersusun rapat, mengalami penebalan pita Kaspari yang menyebabkan dinding sel endodermis tidak dapat ditembus air dan zat hara lainnya. Yang keempat, silinder pusat, yaitu terdapat xilem dan floem. Pada akar dikotil, xilem berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Pada akar monokotil, letak xilem dan floem berselang-seling membentuk lingkaran. Ya, bisa kamu lihat seperti gambar sebelumnya, bagaimana perbedaan letak xilem dan floem pada akar monokotil dan juga akar dikotil. Ya, anak-anak kami tentunya untuk mengetahui perbedaan akar dikotil dan monokotil bisa kamu cari referensi yang lain. Ya. Yang kedua mengenai batang.
Nah, di sini juga ada batang monokotil dan batang dikotil. Tentunya dari gambar sangat kelihatan apa perbedaan dari struktur batang monokotil dan juga batang dikotil. Batang terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, yaitu lapisan endodermis batang tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. Kemudian silinder pusat. Ini ciri-cirinya sama seperti pada akar dan juga fungsinya sama, ya. Epidermis sebagai pelindung, korteks sebagai penyimpan cadangan makanan, ya. Endodermis hampir tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. Silinder pusat yaitu terdapat xilem dan floem, yang tentunya mempunyai peran masing-masing yang sama seperti yang ada di akar. Selanjutnya daun, ya. Struktur daun bisa kamu lihat pada layar bagaimana strukturnya. Yang pertama terdiri atas kutikula, epidermis atas, palisade atau jaringan palisade, dapat sel-sel mesofil, kemudian sel selubung sel, nah terdapat xilem dan floem, kemudian spons, epidermis bawah, pelindung sel, stomata, kutikula, juga ada pena, ya. Ini mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Nah, di daun terdiri atas epidermis, mesofil yaitu terdiri atas jaringan palisade banyak klorofil sebagai tempat fotosintesis, dan juga ada jaringan spons menyimpan hasil fotosintesis sementara. Yang ketiga, berkas pengangkut yaitu terdiri atas xilem dan floem. Nah, anak-anak kami, tentunya pada daun sering kamu dengar bahwa terjadi proses fotosintesis. Di bagian manakah terjadi proses fotosintesis? Yaitu terjadi di bagian jaringan palisade ini, ya, sebagai tempat proses fotosintesis. Apakah ada tempat lain? Ada, yaitu jaringan spons. Hanya saja kalau ditanya di manakah paling umum atau paling banyak terjadi fotosintesis, ya tentunya pada jaringan palisade, ya. Itu dia untuk daun. Nah, untuk struktur yang lain mengenai fungsinya bisa kamu cari nanti dari referensi yang lain untuk memperdalam ilmunya. Di sini ada kutikula. Kutikula itu apa? Kemudian stomata. Stomata itu sebagai tempat apa? Ya, apakah ada terjadi pertukaran oksigen dan CO2 seperti manusia bernapas dan bernapas itu mengeluarkan dan menghirup udara, ya. Apakah sama seperti ini juga? Ya, tentunya kami untuk mencari fungsi dan peran dari masing-masing struktur ini perlu kamu cari referensi yang lain. Tentunya di bukumu juga sudah ada, ya, di buku peganganmu atau di e-bookmu yang sudah dikirimkan oleh masing-masing kelas. Kemudian penerapan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi tentunya sangat banyak, ya. Yang pertama kita lihat pada daun. Daun sebagai tempat proses fotosintesis, ya, bisa kamu lihat. Teknologi pembangkit listrik tenaga surya dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. Sama seperti halnya, ya, daun pada tumbuhan memanfaatkan energi matahari yang digunakan untuk proses fotosintesis, yaitu untuk membuat makanannya, ya. Demikian juga untuk sel surya atau panel surya yang digunakan untuk menangkap cahaya matahari untuk bisa dimanfaatkan energinya, ya. Seperti yang sudah kamu lihat, bisa membuat listrik kita atau lampu jadi menyala atau dan lain sebagainya, ya. Banyak manfaatnya dari panel surya. Bagaimana jika di daerah pedalaman yang belum tersentuh listrik sama sekali, otomatis untuk menciptakan inovasi atau menciptakan hal yang mungkin bisa terjangkau, yang mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat pedalaman, tentunya dengan menciptakan inovasi-inovasi yang ada seperti panel surya, ya. Hanya saja bagaimana membuat panel surya ini juga sangat membutuhkan keahlian khusus, ya.
Selanjutnya mengenai struktur batang, ya. Struktur batang yaitu susunan batu rumah meniru jaringan batang. Tembok rumah agar kokoh diberi besi. Hal ini merupakan pengaplikasian dari kambium pada pohon. Demikian juga pada akar, ya, struktur akar yang kokoh dan dapat menunjang tumbuhan pada daerah laut. Hal ini bisa dipakai sebagai dasar pengembangan pembangunan fondasi pada tumbuhan, fondasi dalam pembuatan jembatan dan lain-lain. Nah, itu dia penerapan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Sekarang kita bahas mengenai gerak pada tumbuhan dan juga hewan, ya. Seperti pada layar, di sini ada berbagai macam gambar mengenai hewan dan juga tumbuhan. Nah, ini tentunya berkaitan dengan gerak, ya. Seperti ini ada gerak di air, di udara, di darat. Ini ada gerak pada tumbuhan, ya. Ini ada gerak pada tumbuhan akibat adanya cahaya matahari dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak higroskopis, gerak esionom, serta gerak endonom. Nah, gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak nasti, gerak tropisme, gerak taksis. Gerak nasti juga dibedakan menjadi beberapa, ada tikmonasti, seismonasti, niktinasti, fotonasti, nasti kompleks. Ya, di sini sudah ada definisinya. Kemudian untuk tropisme, ya, gerak yang terjadi karena ada pengaruh rangsangan dari luar. Ada fototropisme, geotropisme, tikmotropisme, dan juga ada hidrotropisme. Kemudian ada taksis, ya, gerak taksis itu gerak yang pertama ada gerak kloroplas ke arah cahaya, gerak sperma menuju sel telur. Nah, ini dia mengenai gerak pada tumbuhan. Nah, yang pertama kita bahas mengenai gerak higroskopis, yaitu gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Contohnya, 1. Pecahnya kulit polong-polongan, kembang merak, kacang buncis, mukanya kotak spora, seperti pada gambar ini. Ya, ini peristiwa higroskopisme, yaitu peristiwa berkurangnya kadar air itu pada biji polong-polongan. Kemudian pada kacang yang sudah tua akan mecah sendiri, ya. Kemudian yang kedua, gerak esionom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar seperti cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, zat kimia, dan seterusnya. Masih banyak mungkin rangsangan dari luar. Contohnya nasti, gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsangan dari luar. Arah gerak tidak dipengaruhi datangnya rangsang. Contohnya nasti kompleks, ya, nasti kompleks. Kemudian ini pada stomata daun, ya. Kemudian niktinasti, ya, daun petai Cina yang menutup saat malam, ya. Jadi kalau ada pada malam hari daun petai Cina ini akan menutup, itu namanya gerak niktinasti. Kemudian tikmonasti atau sering juga disebut dengan seismonasti, ya. Ini dan putri malu disentuh akan menutup, ya, jika disentuh akan menutup. Kemudian fotonasti, ini akibat cahaya, ya, pada bunga pukul 4. Di pagi hari bunga ini akan menutup, tetapi pada pukul 4 sore dia akan membuka. Kemudian yang selanjutnya mengenai tropisme, itu gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsangan dari luar. Arah gerak dipengaruhi datangnya arah rangsangan. Contohnya geotropisme, ya, pada akar. Akar selalu menuju pusat gravitasi. Kemudian tikmotropisme atau akibat adanya sentuhan. Ini, ya, sulur tanaman yang melilit pada yang disentuh, ya. Kemudian fototropisme, ya, daun akan menuju ke
arah datangnya cahaya, ya, akibat pengaruh cahaya, fototropisme. Kemudian taksis, gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Arah biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsangan. Nah, itu dia mengenai gerak taksis. Yang ketiga, gerak endonom atau autonom atau spontan, yaitu gerak yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri, yaitu contohnya adalah protoplasma sel tanaman. Nah, itu dia mengenai gerak pada tumbuhan. Selanjutnya kita bahas mengenai gerak pada hewan. Jadi anak-anak kami, jika kamu ingin perdalam tentang gerak pada tumbuhan, ya bisa kamu cari nanti referensi yang lain yang mendukung pembelajaran kita. Tentunya masih banyak gerak-gerak yang terjadi pada tumbuhan yang belum Bapak sampaikan secara rinci. Sekarang kita bahas mengenai gerak pada hewan. Yang pertama, gerak pada hewan yang ada di air. Nah, di sini ada ciri-cirinya hewan yang ada di air. Ya, anggota tubuh berperan dalam pergerakan atau berenang. Ya, yang berperan yang pertama ada sirip, yang kemudian ada swim bladder, kemudian ada gelembung renang. Kemudian arah renangnya, ikan menggerakkan otot tubuh dalam gerakan bergelombang untuk berenang. Jadi ikan tersebut supaya tidak terhambat dalam gerakannya ada namanya streamline, ya. Streamline ini fungsinya untuk mengurangi hambatan gerakan ikan di dalam air. Streamline. Kemudian gerak hewan di darat, misalnya seperti ular, kuda, ya. Ular melata, kuda berjalan. Ini menggunakan otot dan tentunya memiliki bentuk tubuh yang disesuaikan, ya. Kemudian gerak hewan di udara. Jadi gerak hewan di udara menggunakan prinsip hukum Newton ketiga, ya. Jadi ada gaya angkat yang digunakan oleh burung tersebut, yaitu dibantu oleh sayap burung, ya. Sayap burung untuk bisa terbang, atau burung supaya bisa terbang, maka sayap burung tersebut harus mengimbangi gaya gravitasi yang ada, ya. Maka untuk bisa naik ke atas, maka gaya angkat yang diberikan oleh sayap pada burung tersebut harus lebih besar. Supaya bisa stabil di udara, maka gaya angkat yang diberikan oleh sayap tersebut harus sama, ya, disesuaikan dengan gaya gravitasi. Kemudian supaya bisa turun, maka gaya angkatnya harus disesuaikan juga dengan gaya gravitasi. Nah, demikianlah pembelajaran kita mengenai sistem gerak pada tumbuhan dan juga pada hewan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan juga menambah wawasan anak-anak kami seluruhnya. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Salam SFD.